Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Apapun yang menjadi kesulitan kalian bisa segera terselesaikan. Kali ini kita general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa terbolak-balik energinya atau vice versa bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Tetap apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, semuanya kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Tema kali ini adalah yang merindukan kamu siang dan malam. Nah, jadi siapakah dia? Seseorang yang selalu merindukan kamu siang dan malam saat ini. Oke, buat kamu semua yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading coaching, kalian bisa chat kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi akhir-akhir ini guys, aku ngerasa sibuk banget ya. Jadi bikin videonya sedikit terhambat karena banyak aktivitas offline aku yang memang ya sangat menguras waktu ya. Jadi di kesempatan kali ini aku mulai rutin lagi ya upload video di jam biasanya. Oke? Sekarang kita akan tarik energi dia dulu ya. Siapa dia yang merindukan kamu siang dan malam? Ya. Kita lihat siapakah dia. Dia siapa? Ya. Dia siapa? Siapa dia? Seseorang yang merindukan kamu siang dan malam. Kita lihat dulu. Wow. Terlihat ya, dia sepertinya saat ini baru aja menyadari, baru saja menyesali, ya. Karena bisa dibilang tuh orang ini pernah gak jujur sama kamu. Dia orangnya pernah gak transparan sama kamu, sehingga membuat mungkin ya beberapa di antara kamu sempat merasa kecewa sama dia. Dia adalah seseorang yang aku ngerasa pernah menjalani hubungan sama kamu, tetapi entah kenapa ya, entah suatu keadaan, atau mungkin kesibukan, atau gara-gara dia yang nyakitin kamu, sehingga hubungan kamu gak bisa bertahan sama dia. Ya, terlihat sekali energinya. Saat ini aku ngerasa bahwa energi dia sangat terlihat bahwa dia sangat kehilangan sosok seseorang seperti kamu. Ingin kembali tapi rasanya tak mungkin karena dia mengingat kesalahan dia yang begitu besar dia buat ke kamu, sehingga yang dia takutkan kamu masih menyimpan amarah, rasa kekecewaan yang cukup besar terhadap dia, sehingga membuat orang ini gak berani ya untuk kontak kamu. Padahal aslinya dia ngerasa kangen, ngerasa rindu sama kamu, gitu. Kita lihat lagi, siapa dia? Seseorang yang merindukan kamu siang dan malam. Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu siang dan malam. Kita lihat dulu. Ini kayaknya dia jauh sih sama kamu, ya. Dia adalah seseorang yang mungkin orang yang baru pernah gitu ya, orang yang belum pernah kamu kenal, atau bisa juga dia adalah seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu. Kamu dan dia terpisah ruang jarak dan waktu, karena kamu di sini, dia jauh di sana, ya. Sehingga orang ini sebenarnya ingin melakukan banyak hal sama kamu, ya. Mencium kamu, memeluk kamu, ya, curhat secara langsung. Tetapi dia menyadari bahwa keadaan yang gak memungkinkan, bahwa dia dan kamu beda jarak, beda tempat, beda lokasi, dan beda negara, gitu ya. Itu yang membuat dia merasa bahwa kebahagiaan dia tertunda. Karena letak kebahagiaan dia ketika dia bisa menemukan kamu secara langsung. Dia ini memang orangnya sedikit tertutup guys, ya. Dia sedikit tertutup. Dan orang ini juga sedikit misterius. Terkadang kamu suka dibuat gak tenang sama dia. Tapi tenang aja. Karena rasa cinta, rasa rindu dia tak terbendung buat kamu. Gitu. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu siang dan malam. Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu siang dan malam. Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu siang dan malam.
Dia kayaknya sedang cariin kamu sih, ya. Entah kamu saat ini sedang cuek-cuekan sama dia, atau mungkin bisa juga kamu kecewa dan ngambek sama dia. Yang jelas saat kamu dan dia nggak komunikasi, ya, dia berusaha menggali informasi tentang diri kamu. Karena dia merasa kangen, merasa rindu. Ngerasa bahwa tidur dia nggak bisa lelap, nggak bisa tenang, karena di pikiran dia selalu ada kamu. Karena di sini yang saya lihat tuh kayaknya kamu dan dia sedang ada konflik yang masih belum terselesaikan. Dan dia coba ingin deketin kamu untuk menjelaskan, meminta maaf atas apa yang mungkin terjadi gitu ya. Karena dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang berharga buat hidupnya. Jadi bagaimanapun juga dia nggak akan pernah bisa ngelupain kamu. Dan dia akan tetap terus mencari kamu. Bahkan dalam waktu dekat sepertinya akan terjadi komunikasi kembali. Terutama bagi kamu yang saat ini sedang stuck komunikasinya sama dia. Jadi aku ngerasa dalam waktu dekat sepertinya akan ada komunikasi yang bakal terjalin lagi. Nah, jangan ngambek lagi ya. Karena di pikiran dia tuh ada kamu guys, gitu. Kita lihat lagi. Oke. Siapakah dia, seseorang yang merindukan kamu siang dan malam saat ini? Siapakah dia, seseorang yang merindukan kamu siang dan malam? Aku tarik energi dia. Dia ini orangnya tulus ya sama kamu. Dia ini orangnya baik. Bahkan aku ngerasa dia adalah seseorang yang memang sudah merencanakan sesuatu hal terkait komitmen atau keseriusan hubungan dia bersama kamu. Di sini orangnya memang yang aku rasakan, dia orangnya sedikit dingin, dia orangnya sedikit cuek, cenderung menutup diri. Tapi kalau dia udah ngerasa nyaman seseorang, dia akan terbuka sama orang tersebut. Jadi bersyukurlah kamu apabila dia sudah terbuka sama kamu, itu artinya dia sudah berniat ingin lebih serius lagi sama kamu, gitu. Di sini tuh orang ini nano-nano guys, ya. Nano-nanonya tuh kayak apa sih? Ya aku ngerasa terkadang sifat dia juga berubah-ubah ya. Terkadang tuh bisa romantis, terkadang bisa nyebelin. Terkadang bisa bikin kepikiran, tapi terkadang bisa juga jadi pribadi yang sangat menghibur kamu. Dan aku ngerasa orang ini sepertinya memiliki rencana yang indah yang akan dia lakukan buat kamu dan gak akan pernah kamu lupain ya. Karena beberapa di antara mereka sepertinya merencanakan komitmen yang lebih baik, komitmen yang lebih serius daripada sebelumnya. Itu tandanya tinggal selangkah lagi mungkin beberapa di antara kamu akan dimiliki dia seutuhnya atau sebaliknya ya. Kamu yang bakal dimiliki dia seutuhnya, gitu. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu siang dan malam? Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu siang dan malam? Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu siang dan malam? Dia adalah seseorang yang terlalu sibuk, terlalu fokus mencari materi. Ya, terkadang kamu yang ngerasa jadi pasangannya atau seseorang yang paling dekat sama dia, ya, kamu kayak ngerasanya tuh kurang perhatian, kurang kasih sayang dari dia, karena memang tipikal Nine of Pentacles adalah dia ini tipikal seseorang yang terlalu mendewakan materi, terlalu memprioritaskan pekerjaan, bahkan kamu bisa jadi nomor 2 apabila dibandingkan dengan pekerjaan dia. Tapi orang ini orang yang setia, orang yang bisa menjaga hati. Memang banyak sih seseorang yang suka sama Nine of Pentacles ini. Tapi orang ini gak munafik ya. Dalam artian tuh ketika dia udah terikat sama sebuah komitmen, maka orang ini gak akan mencari komitmen yang baru. Karena bagi dia susah payah ya menjalani kehidupan komitmen yang sudah dia bangun bersama kamu. Jadi dia gak mau menghancurkan begitu aja. Di sini sebenarnya dia sayang sih sama kamu guys. Tetapi aku ngerasa bahwa cara dia mencintai kamu ini yang berbeda daripada orang lain. Karena ya menurut aku waktu yang dia berikan singkat gitu ya. Kemudian juga orang ini gak terlalu menjanji-janjikan kata-kata yang manis. Orangnya gak bisa romantis juga kayak drakor gitu ya.
Intinya tuh orang ini realistis karena hidup dia terlalu terfokus dengan pekerjaan atau pencarian materinya dia gitu. Tapi secara hati orang ini layak untuk kamu pertahankan gitu. Kenapa? Ya karena basically ketika orang ini sudah terikat sama sebuah komitmen, maka orang ini nggak mau menghancurkan komitmen yang sudah dia bangun gitu ya. Bagaimanapun juga orang ini akan tetap mempertahankan. Tapi sisi negatifnya, ya harus siap sih ya menanggung karena kamu bakalan sedikit waktu berinteraksi sama dia gitu karena memang orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar ya gitu. Oke, kita lihat lagi sekarang siapakah dia seseorang yang merindukan kamu siang dan malam. Siapakah dia seseorang yang merindukan kamu siang dan malam. Dia adalah seseorang yang merasa ingin memutuskan hidup dia dengan kamu selamanya. Dia adalah orang yang mungkin baru saja memberikan hati perasaan dia buat kamu, atau mungkin bisa juga beberapa di antara mereka memang orang ini sudah cukup lama terikat sebuah hubungan bersama kamu. Di sini ada energi Pentacle juga. Kamu sering ya curiga sama dia. Jadi gak bisa tenang gitu, bawaannya curiga. Karena sejujurnya tuh kamu udah terlanjur bucin banget sama dia dan kamu takut banget apabila dia ninggalin kamu atau dia udah gak sayang sama kamu lagi. Tapi berbeda dari fakta dan realita energi yang saya lihat begitu dalam. Karena Clarissa bisa merasakan bahwa orang ini benar-benar tulus loh sayang sama kamu. Orang ini bahkan memiliki mimpi ingin memutuskan hidup bersama kamu selamanya. Yang artinya kamu dijadikan sebagai pendamping hidup dia yang pertama dan terakhir gitu. Memang terkadang tuh kamu yang harus selalu ngalah ke dia. Karena orang ini menurut aku sedikit mendominasi. Tetapi orang ini tuh pandai menjaga hati dia buat kamu gitu. Jadi aku ngerasa apabila kamu bisa ngimbangin dia, ini akan menjadi sesuatu hal yang indah di masa depan gitu. Terus di sini tuh orangnya juga ketika dia sedih, dia lebih suka memilih menyendiri. Jadi ketika dia sedang banyak beban, dia lebih memilih menghindar dari kamu. Bukan berarti dia nggak sayang, nggak cinta, tapi karena itu adalah cara dia sendiri untuk berdamai dengan keadaan dan kondisi psikologis dia. Ketika kamu mencoba memaksakan diri untuk komunikasi sama dia di saat situasinya nggak stabil, maka jangan salahkan ketika kamu bakal kecewa ya mendengar respon dari dia. Gitu. Oke guys, kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu siang dan malam. Siapakah dia seseorang yang merindukan kamu siang dan malam? Oke. Knight of Pentacle. Makna yang cukup dalam. Mungkin orang ini dulunya pernah sempat menaruh harapan sama kamu. Dulu. Bisa saja terikat sebuah hubungan atau mungkin masih sekedar PDKT-an. Atau bisa juga dia adalah orang yang mengincar kamu ya. Dalam artian karena dia suka, makanya dia ngincar perasaan kamu. Aku ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang gak jauh dari circle kamu sih. Bisa satu circle kerjaan, satu circle study, ya. Atau bisa juga dia ini seseorang yang kamu sebelumnya pernah ketemu sama dia. Tapi mungkin keadaan yang dalam artian tuh keadaan yang membuat kalian gak bisa berinteraksi setiap saat ya. Sehingga orang ini tuh gak bisa melanjutkan perjuangan dia ke kamu gitu. Tapi untuk rasa sayang, rasa rindu dia masih tetap ada sampai detik ini. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu sudah cukup lama ya tidak terjalin komunikasinya. Sudah cukup lama tidak berinteraksi ya. Tapi nama kamu masih ada di dalam hatinya. Karena bagi dia kamu adalah incaran hati perasaannya. Gitu.
Jika dilihat dari energi kartunya, memang beberapa di antara mereka itu sejujurnya ya, saat ini mereka ingin berupaya kembali ke kamu karena dia menyadari bahwa saat kehilangan kamu, hidup dia benar-benar berubah. Ya, benar-benar berubah. Karena dulunya pada saat kamu sama dia, mungkin ya kamu itu orangnya perhatian, prioritas banget sama dia. Seolah kamu itu bisa jadi support system buat dia, ya. Tapi saat dia tak bersama kamu, ya dia baru menyadari bahwa ternyata nggak ada seseorang yang seperhatian, setulus kamu, gitu. Jadi itu yang membuat dia seolah-olah saat ini tuh bergejolak, ya, tertrigger untuk bagaimana cara dia bisa kembali ke kamu lagi, gitu. Karena pada saat dulu, beberapa di antara mereka memang aku ngerasa ya sempat gak jujur sama kamu, sempat manipulatif gitu ya, sempat juga yang terlalu banyak drama, sehingga kamu pada akhirnya tuh kayak kecewa sama dia. Dan beberapa di antara mereka itu kayak justru malah pergi bersama orang lain, atau mungkin ya bisa dibilang kamu ditinggalkan dia secara sepihak pada saat kamu masih sayang sama dia. Gitu. Dan di sini juga terlihat beberapa di antara mereka itu juga ada yang bisa dibilang dia sebenarnya pengen setiap saat selalu bersama kamu, tetapi dia menyadari bahwa kita ini ada keterbatasan ruang, jarak, dan waktu, sehingga nggak banyak hal ya yang bisa aku tunjukkan tentang rasa sayang aku buat kamu gitu. Karena sebenarnya orang ini orang yang lebih suka ketemu kamu secara langsung daripada mungkin komunikasi hanya lewat sosmed gitu ya. Dia nggak ngerasa lega. Karena bagi dia gitu ya, menunjukkan perasaan ya secara tatap muka gitu ya, secara live, secara langsung, lebih bisa menyentuh hati daripada berkomunikasi lewat telepon nanti disangka gombal ya, disangka perayu. Jadi hal itu dia hindarkan gitu. Terus di sini tuh aku ngerasa ya di hati dia memang sudah terikat kuat batin kamu sih, sehingga ya orang ini tuh kayak nggak bisa berpindah dari kamu gitu. Sekalipun kalian menjalani hubungannya LDR, tapi orang ini akan tetap terus menjaga hati dia buat kamu ya, dan ingin tetap terus menjalani kelanjutan cinta dengan kamu yang lebih baik. Dan di sini juga nggak banyak juga yang dia itu cari-cari kamu saat ini gitu ya. Cari-cari kamu karena ya mungkin beberapa di antara kamu ngerasa kecewa ya, ngambek sama perlakuan dia gitu ya, gara-gara perlakuan dia, maksudnya seperti itu ya. Atau mungkin ya kamu sangat marah banget sama dia gitu. Dan orang ini tuh kayak ngerasa bahwa ya aku pengen kembali kepada kamu dan aku pengen menjelaskan, minta maaf gitu ya. Dan ingin tahu apa yang perlu aku perbaiki di dalam diri aku sehingga kamu bisa menerima kehadiran aku kembali gitu. Karena sejujurnya ya aku nih gak siap kalau kamu menjauh dari aku gitu. Jadi beberapa di antara mereka ya sepertinya tuh kayak berusaha nge-stalking kamu, menghubungi kamu, terutama bagi kamu yang cuek-cuekan, marah-marahan gitu ya. Kamu kecewa banget sama dia. Sebentar lagi akan terjalin komunikasi lagi gitu ya. Jadi sabar aja. Pasti ya sang idaman ini ya, sang cinta sejati kamu ini akan datang menghubungi kamu. Jadi nggak perlu khawatir. Karena ya orang ini tuh kayak bener-bener baru ngerasain arti kehilangan saat ya kamu dan dia itu gak ada komunikasi gitu loh. Bener-bener kehilangan sosok kamu banget. Padahal pada saat kamu baik-baik aja sama dia, ya orang ini tuh mungkin kayak menganggap kamu sepele, sebelah mata gitu. Tapi dia baru ngerasa saat kamu pergi dari hidupnya dia gitu. Saat kamu kayak gak menghubungin dia. Jadi gak cuma kamu aja yang gak tenang, dia pun juga gak tenang gitu. Terus memang sebagian di antara mereka itu ya mereka sudah berencana gitu ya. Beberapa mereka itu kayak berencana
ingin lebih berkomitmen, lebih serius lagi sama kamu. Walaupun memang di awal hubungan kalian tuh penuh dengan lika-liku, penuh dengan problem ya, penuh dengan gejolak. Tapi dia percaya bahwa itu adalah ujian yang harus kita lewati berdua untuk menggapai kebahagiaan gitu. Karena yang saya rasakan, orang ini tuh seolah-olah sangat berambisi banget saat ini energinya. Ya, jadi di balik sisi cueknya dia, di balik sisi kerasnya dia, orang ini ternyata menyimpan sejuta keseriusan loh. Jadi jangan heran, terkadang seseorang yang terlalu banyak drama, sok romantis, ya hasilnya zonk. Tapi seseorang yang cuek justru malah bisa memberikan kepastian dan masa depan yang indah buat kamu. Jadi kayak gitu. Terus di sini tuh juga ada yang mereka menyadari sih bahwa aku ini terlalu berdealing dengan pekerjaan aku, ya, terlalu sibuk mencari materi. Dan aku menyadari hal itu bahwa kamu juga kurang perhatian dari aku gitu. Tapi dia sangat berharap bahwa kamu bisa ngertiin posisi dia gitu. Karena ya aku sama sekali gak ada niatan buat pergi meninggalkan kamu. Apalagi mencari cinta yang baru gitu. Karena ya dia ngerasa menjaga kepercayaan cinta itu bukanlah hal yang mudah. Jadi dia gak mau menghancurkan harapan, komitmen yang sudah dia bangun bersama kamu begitu aja gitu. Jadi ketika dia sedang fokus bekerja, maka kamu jangan panik ya, jangan khawatir kalau misalkan dia sedikit lama ngebales chat kamu, ya, itu tandanya ada sesuatu hal yang nggak bisa dia tinggalkan. Karena pekerjaan dia memang menyangkut rasa tanggung jawab yang cukup besar gitu. Dan di sini memang peran pengertian kamulah yang harus diprioritaskan. Karena kalau tidak ya hubungan kamu bakal berantakan gitu. Tetapi ketika kamu mampu memahami ya situasinya, aku yakin dia bakal jauh lebih nyaman sama kamu ketimbang dengan orang lain gitu. Karena sejujurnya saat ini tuh dia udah mendapatkan kenyamanan tersebut gitu. Cuman ya terkadang mungkin ya beberapa di antara kamu itu ada yang sifatnya itu kayak suka nggak tenangan, suka baperan, suka berpikir tentang dia yang tidak-tidak. Sehingga hal itu yang memicu sedikit ketidaknyamanan dari dia. Padahal dia udah jatuh hati loh sama kamu. Dia udah kangen banget sama kamu ya. Intinya tuh udah bucin banget, gak ada orang lain ya selain kamu gitu. Cuman yang dia inginkan ya kamu harus lebih ngerti lagi gitu. Karena percaya bahwa aku di sini tuh berjuang buat masa depan kita berdua ya. Bagi mereka yang cowok, bagi mereka yang cewek ya, apapun yang aku lakukan ini ya demi kesiapan aku saat aku sudah menikah dengan kamu gitu. Terus di sini juga terlihat ya, bahkan sebagian di antara mereka pun juga sepertinya tuh kayak udah menemukan kenyamanan yang sesungguhnya saat dia menjalani kehidupan cinta bersama kamu. Yang artinya apa? Ya berarti apabila dia bicara ke kamu tentang arti sebuah ketulusan, ya berarti berdasarkan apa yang dia rasakan di dalam isi hatinya gitu. Karena memang yang saya rasakan, ya orang ini tuh seolah-olah ingin memutuskan hidup dia bersama kamu di masa yang akan datang. Karena ya dia merasakan arti sebuah kenyamanan, kebersamaan gitu ya. Bentuk perhatian kamu ke dia yang membuat seolah-olah orang ini tuh ingin memutuskan masa depan dia bersama kamu. Dan orang ini juga siang dan malam merindukan kamu gitu. Kenapa? Ya karena cuma kamu yang ada di dalam pikirannya gitu. Terus Clarissa juga bisa merasakan sih bahwa di sini dari energi kartunya memang dia orangnya sedikit keras, sedikit mendominasi. Jadi kamu yang harus selalu ngalah sama dia. Jadi itu mungkin sisi negatifnya. Tetapi orang ini tuh orang yang masih mau belajar dari kesalahan, sehingga aku yakin makin lama dia jadi pribadi yang lebih baik gitu loh. Yang terpenting tuh kamu saat ini ngerti aja gitu ya. Terus di sini juga terlihat ya dari energi kartunya bahwa beberapa tuh juga ada yang seseorang yang memang dia seseorang yang mungkin dulu pernah dekat sama kamu ya, tapi karena suatu keadaan sehingga kedekatan kalian jadinya terhambat. Entah kamu sibuk, dia yang sibuk, atau mungkin kalian sama-sama sibuk ya. Sehingga
ya bisa dibilang tuh perjuangan cinta kalian nggak bisa dilanjutkan. Terus juga ada yang mungkin dulunya beberapa di antara kamu dan dia sempat deket, tapi karena basically dia belum dewasa atau mungkin kamu yang belum dewasa, sehingga hubungan kalian tuh nggak bisa dilanjutkan gitu ya. Sampai pada akhirnya dalam waktu dekat ya beberapa di antara mereka ingin kembali ke kamu karena dia selalu ingat kamu siang dan malam, selalu merindukan kamu, ya nggak bisa berpaling dari bayang-bayang kamu gitu ya, dan membuat dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara dia ke kamu. Dia ingin meneruskan perjuangan cinta dia gitu ya, dia ingin menunjukkan sisi perubahan dia yang lebih dewasa gitu ya, agar kamu bisa mempertimbangkan dia kembali gitu. Terus memang ada juga beberapa di antara mereka yang memang dia adalah sosok pengagum rahasia kamu. Ya, artinya apa? Ya, mungkin beberapa di antara mereka itu ada yang satu circle pekerjaan sama kamu, satu circle study gitu ya. Dan dia ini kayak udah lama mengincar kamu gitu loh. Mengincar karena apa? Ya karena dia ngerasa kepikiran kamu siang dan malam. Selalu nggak bisa lepas dari bayang-bayang kamu ya. Sempat juga dia ada niatan buat melupakan, tapi makin melupakan makin keinget kamu gitu. Dan membuat dia seolah-olah, ya aku nggak bisa membohongi perasaan aku sendiri bahwa aku ingin sekali menyampaikan tentang isi hati aku agar kamu tahu gitu. Karena sebagian di antara mereka itu ngerasa ya, dalam waktu dekat tuh akan ada sebuah tindakan yang akan mereka lakukan ya, yang membuat kamu jadi lebih tahu tentang perasaan dia secara detail. Karena mungkin beberapa di antara kamu ya hanya mengenal dia dari sisi permukaan gitu ya, dan saat dia mendekati kamu ya, kamu akan tahu secara detail tentang jati diri dia yang sesungguhnya, bagaimana perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Oke. Kita lihat lagi. Clarissa pakai ini aja ya. Pakai my favorite card ya. Kartu favorit aku sebenarnya ini ya. Jadi ini sering banget aku bawa kemana-mana, baik kegiatan online maupun offline. Oke. Sekarang kita akan lihat ya, bagaimana dia memikirkan kamu siang dan malam. Oke. Seperti apakah dan bagaimana saat dia memikirkan kamu siang dan malam? Ya, saat dia memikirkan kamu siang dan malam, orang ini seolah-olah tuh imagine ya. Dalam artian tuh berimajinasi, berhalusinasi, membayangkan kamu ada di samping dia gitu. Sembari memandang foto kamu, sembari mengingat tentang mungkin candaan kamu atau memori-memori indah yang dia ingat gitu ya, nostalgia yang nggak bisa dia lupakan. Jadi rasanya dia itu kayak senyum-senyum sendiri gitu ya, senyum-senyum sendiri, berharap bahwa di masa yang akan datang ya aku dan kamu bisa menjadi kenyataan. Kamu berada di samping aku setiap waktu, setiap saat. Jadi gitu. Terus kita lihat lagi bagaimana ya, atau seperti apa yang dia bayangkan saat dia mengingat kamu. Ya, yang dia bayangkan adalah hasrat. Karena beberapa di antara mereka memiliki nafsu yang menurut aku di atas rata-rata. Jadi walaupun kayak kamu ngerasa bahwa mungkin ya diri kamu itu kayak tertutup, atau mungkin diri kamu itu kayak biasa, nggak ada seksi-seksinya, nggak ada yang spesial-spesialnya. Tapi saat dia rindu kamu, ingat kamu, hasrat dia bergejolak karena dia ngerasa bahwa ya kamu itu memiliki pesona, aura, daya tarik tersendiri yang nggak dimiliki orang lain gitu. Sehingga aku menatap kamu aja langsung timbul hasrat aku ingin melampiaskan rasa cinta aku, rasa kangen aku gitu ya, rasa rindu aku secara langsung ke kamu. Wow. Kita lihat lagi. Seperti apa ketika dia memikirkan kamu siang dan malam? Seperti apa saat
dia merindukan kamu atau memikirkan kamu siang dan malam. Apa yang dia pikirkan? Ya, dia realistis juga ya. Seandainya kamu di samping aku, ya aku tuh pengen elus-elus kamu, peluk-peluk kamu. Karena bagi aku, kamu adalah segalanya. Kamu adalah masa depan yang harus aku lindungi setiap saat. Memang sih gitu ya, hidup kita ini dipenuhi dengan arus yang gak jelas. Terkadang bahagia, terkadang sedih, terkadang saling ghosting, terkadang juga saling dingin. Ya kamu ngambek ke aku. Dan masih banyak lagi. Tapi ya sejujurnya aku pengen gitu ya, saat aku ketemu secara langsung sama kamu, saat aku kangen sama kamu nih, ya aku pengen memeluk kamu ya, agar kamu yang marah gak jadi ngambek. Karena memang orang ini tuh kayak, dia orang yang paling bisa sih sebenarnya itu bikin kamu yang semula marah sama dia jadi gak bisa marah gitu. Karena ya orang ini punya sejuta keromantisan yang bisa membuat hati kamu yang keras jadi luluh. Pinter ya. Kita lihat lagi. Seperti apa ketika dia merindukan kamu siang dan malam, ya? Seperti apakah, ya? Ya, di sini tuh yang membuat dia merindukan kamu siang dan malam, karena ya mungkin sebagian di antara kamu sama dia tuh ada yang LDR ya. Jadi kayak orang ini tuh ngerasa takut apabila makin lama kamu makin jauh sama dia gitu ya. Takut juga apabila kamu dibawa nyaman sama orang lain. Padahal ya faktanya dia ini bucin ke kamu ya. Dia ini cinta ke kamu, gak mau adanya perpisahan gitu. Tapi dia menyadari bahwa ya semoga aja kamu bisa menjaga hati gitu. Karena aku gak bisa memantau kamu setiap saat. Karena basically aku dan kamu beda jarak, beda tempat, beda lokasi, beda pulau, beda negara gitu ya. Jadi ya aku berharap gitu ya, kamu bisa bertahan sampai benar-benar kebahagiaan datang ya. Datang kepada diri kita gitu. Karena ya aku gak siap aja apabila kamu meninggalkan aku. Jadi saat aku kangen kamu, saat aku rindu kamu, ya diri aku ini sering sekali dibayangi rasa ketakutan kamu ninggalin aku, atau kamu pergi bersama mantan kamu, ataupun orang lain yang jauh lebih baik daripada aku. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi, apa yang terjadi. Hai guys, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi ada tamu sejenak ya, jadi kita jeda. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita lanjutkan seperti apa saat dia merindukan kamu siang dan malam. Oke? Kita lihat seperti apa saat dia merindukan kamu siang dan malam. Wow. Ya, saat dia merindukan kamu siang dan malam, ya, ekspresi dia benar-benar begitu bahagia. Dia sangat merasa mensyukuri, sangat merasa happy gitu ya, menganggap bahwa kamu adalah berkah yang memang dikirimkan Tuhan gitu ya, untuk menjalani kehidupan cinta bersama kamu. Karena ya di saat dia ingat-ingat perhatian kamu tuh, ya, ekspresi dia itu kayak mengatakan bahagia, happy banget gitu ya. Kayak ini adalah kesempurnaan cinta yang sesungguhnya. Walaupun memang dia ini nggak bisa ya dalam artian tuh mengutarakan isi hati dia lewat kata-kata, tapi seolah-olah ya dari lubuk hati dia yang paling dalam bisa digambarkan bahwa dia kayak ngerasa bahagia, ngerasa happy banget ya saat kamu bisa memasuki relung hatinya dia, bahkan membuat perasaan dia benar-benar begitu berbunga-bunga gitu ya. Terus saya juga bisa melihat ya bahwa beberapa di antara kamu ya mungkin yang bisa dibilang tuh kamu sebenarnya sudah ada pasangan gitu ya, atau mungkin kamu sudah nggak sendiri, tapi ya dia ngerasa tidak mempedulikan hal tersebut. Dia nggak mau ada akhir dari sebuah cinta antara dia dan kamu, karena bagi dia ingin menjalani kehidupan cinta bersama kamu seterusnya ya, yang tidak ada akhirnya. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi,
Seperti apa saat dia membayangkan kamu siang dan malam? Seperti apakah saat dia membayangkan kamu siang dan malam? Seperti apakah saat dia membayangkan kamu siang dan malam? Ya, dia sebenarnya ngerasa seneng, tapi juga ngerasa sedih gitu. Kenapa? Ya, kenapa sih di saat aku udah ngerasa cinta banget sama seseorang ya, aku nemuin kamu aja kok susah gitu ya, karena memang ya aku dan kamu ini berjauhan gitu loh. Jadi sebenarnya aku ini ngerasa pengen banget terus ada di samping kamu ya, pengen kayak orang-orang pasangan pada umumnya yang mungkin bisa malmingan gitu ya, yang mungkin bisa nonton bareng ya, atau mungkin bisa hanya sekedar bersuap suara aja gitu ya, mungkin ngobrol gitu, tapi hal itu nggak bisa kita lakukan gitu. Jadi aku bahagia nih, seneng udah dapetin kamu, tapi di satu sisi aku juga ngerasa sedih gitu, karena ya aku tuh pengen kayak orang-orang pada umumnya gitu ya, yang bisa setiap saat nemuin kamu, apelin kamu. Jadi kayak gitu ya. Kita lihat lagi. Seperti apa saat dia merindukan kamu siang dan malam? Seperti apa saat dia merindukan kamu siang dan malam? Oke? Ya, saat dia merindukan kamu siang dan malam tuh, ya aku tuh bayangin ya, sering bayangin pegang tangan kamu ya, karena aku tuh nggak mau ngelepasin ikatan cinta antara aku dan kamu gitu ya, karena bagi aku, kamu adalah segalanya. Kamu adalah masa depanku, dan aku ingin melindungi hubungan ini sampai akhir gitu ya. Sampai Tuhan menyatukan kita. Terus di sini tuh ya yang bikin dia ngerasa kangen banget sama kamu tuh sebenarnya adalah dari cara kamu memperhatikan dia. Ya, dari kamu memberikan ketulusan cinta buat dia. Karena sejujurnya ya dia belum pernah ya merasa mendapatkan perhatian yang seperti ini kayak kamu memperhatikan dia. Jadi itu yang membuat dia seolah-olah momen tersebut gak bisa dia tukar dengan apapun gitu. Kita lihat lagi seperti apa saat dia membayangkan kamu siang dan malam. Seperti apakah saat dia membayangkan kamu siang dan malam. Ya, di sini tuh memang yang namanya sebuah hubungan ya tidak pernah lepas dari beban gitu. Dan saat dia merindukan kamu, ya dia tuh berharap bahwa kamu itu nggak pernah lelah berhenti mencintai aku gitu ya. Bahwa kamu nggak pernah lelah perasaan aku buat kamu gitu, atau perasaan kamu buat diri aku gitu, karena ya aku pengen kedepannya apa yang menjadi tujuan kita itu bisa jadi kenyataan. Walaupun memang cukup jauh dan cukup sulit ya kita mempertahankan hubungan ini, tapi aku percaya bahwa masa depan akan cerah gitu ya, masa depan akan indah. Dan dia tuh berharap gitu ya bahwa secepatnya antara aku dan kamu nggak mau ya terjadi beda tempat, beda lokasi. Pengennya ya saat dia pulang kerja ada kamu yang menyambut dia. Jadi itu sih harapan dia gitu. Terus di sini memang aku ngerasa dari tarikan energinya, kebanyakan di antara mereka itu menginginkan ya secepatnya penyatuan cinta antara kamu dan dia. Karena memang kebanyakan di antara mereka sudah membulatkan tekad dia, merasa bahwa kamu adalah seseorang yang paling berharga buat dia. Sehingga ya dia tuh kayak ngerasa bahwa kamu adalah seseorang yang layak untuk dia lindungi gitu ya, layak untuk dia sayangi. Dan dia nggak mau antara kamu dan dia terjadi sebuah perpisahan gitu, dan dia nggak ikhlas apabila kamu jatuh cinta ke tangan orang lain selain dia gitu, karena bagi dia kamu adalah seseorang yang cukup membuat hati dia merasa berbahagia. Walaupun mungkin beberapa di antara mereka ada yang cukup merasa sedih ya karena terpisah keadaan, ruang, jarak, dan waktu, tetapi dia selalu berdoa bahwa suatu saat Tuhan akan menyatukan kita dalam ikatan tali yang tidak bisa dipisahkan. Karena dia percaya bahwa di balik beban pasti akan ada masa depan yang indah yang nantinya akan kamu raih bersama dia. Jadi seperti itu.
Oke, makasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah ngikutin readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa chat kontak VA yang ada di bawah deskripsi video ini. Saya Clarissa, mohon pamit terlebih dahulu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.